Ya pemirsa, selamat sore, selamat datang di Chatterbox. Hari ini kita nggak live ya teman-teman. Kalau live sih di rumah. Karena paketan saya udah habis. Kalaupun ada cuma yang 1 giga doang, dan kalau live ya panjang itu bisa habis kuotanya. Jadi ya udahlah. Mendingan kayak ini aja, yang recorded, kita rekaman aja. Nah, sore ini teman-teman, saya masih pengen ngelanjutin ngomongin tentang literasi keuangan. Ya, pentingnya kita punya literasi keuangan. Pentingnya kita melek literasi keuangan. Kenapa? Karena mayoritas orang-orang di Indonesia ini literasi keuangan itu masih jelek banget, jelek pakai banget gitu loh. Kenapa masih jelek pakai banget? Ya karena literasi keuangan ini nggak diajarin di sekolah. Literasi keuangan ini juga di mana? Di universitas, di kampus itu juga nggak diajarin. Kenapa penting literasi keuangan itu? Agar kalau kita mengacu kepada agama Islam, agama Allah yang sangat sempurna ini, kita punya sifat yang namanya qanaah. Apa itu qanaah? Makna li qanaah, berkecukupan. Jadi kita tidak salah mengeluarkan uang. Saya kan berulang kali bilang, pakai uang itu ada ilmunya. Megang uang itu juga ada ilmunya. Jadi spending money itu ada ilmunya. Manage uang, kelola uang. Di belakang ada yang bawa TV kan, nanti saya agak nepi dulu. Ngelola uang itu pun juga ada ilmunya, ada caranya teman-teman. Kenapa? Agar kita nggak mudah sensitif dengan uang. Karena kita tahu uang kita itu kepake buat apa aja gitu loh. Ingat ya teman-teman, keinginan itu berbeda dengan kebutuhan. Jadi memang harus dipakai. Jadi memang harus dibedakan. Mana harus dipetain. Kan saya berkali-kali bilang harus dipetain. Mana anggaran yang sifatnya prioritas dan mana anggaran yang sifatnya bukan prioritas. Atau anggaran sekunder kah, anggaran tersier kah, gitu. Dan mana yang anggaran primer, anggaran utama. Dan sebisa mungkin dicatat uangnya keluar buat apa aja. Ada pembukuannya. Anda kalau belajar akuntansi di sekolah maupun di universitas, ya tahulah gimana cara membuat jurnal keuangan atau financial journal. Nah, dari financial journal itu nanti Anda akan tahu financial statement, atau dari situ kita akan tahu financial statement kita atau apa, kondisi keuangan kita, situasi keuangan kita tuh seperti apa gitu loh. Kalau kita pinter lakukan yang namanya pembukuan, terutama pembukuan ihwal aset apa yang kita punya gitu loh. Karena mohon maaf, orang kaya itu lebih banyak apanya? Lebih banyak hartanya atau lebih banyak asetnya? Lebih banyak asetnya. Jadi kalau kita sudah menyuruh aset kita untuk bekerja gitu ya, ya kita hidup tenang-tenang aja. Tapi sekali lagi,
kita menyuruh aset bekerja pun itu juga ada ilmunya. Nah. Nyuruh aset bekerja itu nyuruh maaf, aduh masih pemulihan. Si pemulihan dari kemarin saya batuk pilek 2 hari. Batuk pilek flu. Bersin 2 hari berturut-turut. Nah ini pemulihannya aja seminggu lebih. Ya. Mudah-mudahan minggu depan atau awal bulan Oktober udah sembuh lah. Amin. Ya karena segala cara udah saya lakuin gitu. Nah teman-teman semuanya kita itu harus pinter dalam hal membedakan mana aset dan mana likuiditas. Tahu nggak likuiditas? Liquidity itu asal katanya dari mana? Liquid itu artinya cair. Nah likuiditas adalah hal yang bisa bergerak. Harta bergerak. Contohnya apa? Yang depan saya nih, mobil, motor, ya itu liquid. Harta bergerak. Yang harus kita punya itu adalah aset. Yang harus kita perbanyak itu adalah aset. Makanya kenapa orang kaya itu, orang kaya raya bahkan ya, itu cenderung berpenampilan lebih sederhana. Cenderung menyederhanakan penampilan, ya kecuali beberapa lah gitu kan. Orang kaya raya yang berpenampilannya ya untuk menegaskan apa? Financial statementnya, menegaskan posisi finansialnya, bahwa oh gini, bahwa oh gue ini orang kaya gitu loh. Ada orang yang alirannya denomnya seperti itu tuh ada gitu loh. Tapi kan mohon maaf gitu ya, biasanya orang-orang kaya yang seperti itu kurang produktif dalam memanfaatkan uangnya. Makanya kenapa Tiongkok itu terus melahirkan miliarder baru. Karena miliarder Tiongkok, orang kaya Tiongkok itu, mereka cenderung lebih apa? Lebih menyederhanakan penampilan, lebih menurunkan gengsinya, menurunkan standar bahwa oh untuk menambah dalam tanda kutip nilai jual itu harus apa? Harus identik dengan penampilan yang necis, harus dengan penampilan yang wah gitu. Orang kaya raya itu beli sesuatu tuh karena kebutuhan. Orang beli mobil karena kebutuhan. Orang beli motor karena kebutuhan. Orang beli baju itu pun juga karena kebutuhan. Pokoknya anggaran itu dikeluarkan untuk kebutuhan, bukan untuk gengsi. Apalagi memamerkan financial position atau posisi keuangan, atau memamerkan status keuangannya. Oh gue nih orang kaya, gue anak sultan, anak kaisar, gue sultan, gue kaisar, etc. gitu kan. Ya kalau orang kaya baru sih denomnya alirannya seperti itu. Tapi kalau orang kaya lama nggak gitu. Ini saya pakai rumus dan rahasia orang kaya lama, OKL. Yang memang cenderung lebih menyederhanakan penampilannya. Tapi mereka uangnya itu bertumbuh. Uangnya bertumbuh. Yang bertambah banyak tuh apa? Asetnya. Saya kasih contoh Anda. Lihat Warren Buffett. Tahu Warren Buffett? Warren Buffett aja ya, yang pencetus value investing, kemudian ikut juga dalam growth investing.
kata Bu Ellen May ya, investor terkaya di dunia, salah satu orang terkaya di dunia, Warren Buffett. Mohon maaf, Warren Buffett itu rumahnya cuman atau itu doang. Rumah yang mungkin kalau kita bayangin, ini rumah standarnya orang Amerika gitu loh, di Nebraska sana, di negara bagian Nebraska sana, tepatnya di Omaha, rumahnya Warren Buffett itu. Rumah biasa aja, rumah yang seakan tidak tidak menyatakan bahwa hey, ini adalah rumah dari bilioner gitu loh. Rumah biasa aja gitu loh, rumah detached, rumah tapak banget gitu, 5 kamar di Nebraska sana. Tapi walaupun rumahnya kelihatannya B aja, rumahnya biasa-biasa aja, nggak jauh beda dengan rumah-rumah orang kelas menengah hingga menengah atas Amrik kebanyakan. Warren Buffett itu jumlah kekayaannya, buset, jutaan miliaran dolar, dan asetnya banyak. Bahkan Buffett aja pegang beberapa saham blue chips di Wall Street, di New York. Bahkan Warren Buffett itu juga pegang sahamnya Apple. Ya, Warren Buffett pegang sahamnya Apple. Ini apa nggak spektakuler coba? Jadi yang diperkaya oleh Buffett itu adalah asetnya, bukan liabilitasnya. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya gini teman-teman, kalau kita pengen kaya nih, kaya raya, kita pengen kaya harta, ya pertama kita bisa nggak ngelola harta kita, ngejaga harta gitu. Bisa nggak kita dengan harta kita itu kita kontrol, kita dikasih lebih harta sama Allah gitu ya, bisa nggak kita bawa diri, kita kontrol. Sebab gini, mohon maaf, orang kalau nggak bisa bawa diri, dikasih harta lebih sama Allah, nggak, mohon maaf, saya mohon maaf aja, saya nggak bermaksud apa-apa di sini. Cenderungnya lebih nggak bisa kontrol, apalagi di Jakarta kayak begini. Orang akan terjebak dalam pergaulan Jakarta yang boros dan hedon. Orang akan terjebak dalam kehidupan Jakarta yang gengsiannya tinggi, gengsi gede-gedean. Yang apa-apa itu apa-apa itu di Jakarta diukur dengan harta. Makanya kalau kita nggak bisa bawa diri, ketika dikasih harta lebih sama Allah gitu ya, atau kita dapat harta lebih lah dari, ya pokoknya dari Allah lah sumbernya, perantaranya ya lewat usaha kita sebabnya, atau lewat apa gitu, ujungnya kan dari Allah itu pemberian yang kepada kita. Kalau kita nggak bisa bawa diri, nggak kekontrol, kita akan cenderung lebih ke arah menghabiskan untuk memenuhi nafsu hedonismenya kita, pasti. Apalagi di Jakarta. Jakarta ini mohon maaf ya, gengsi gede-gedean. Ya, orangnya tuh gengsi banget. Apa-apa tuh diukur dengan harta dan uang dan penampilan. Karena orang kalau seperti itu pasti berlomba-lomba minta apa? Diakui, minta pengakuan, dan minta diperhatikan. Kalau bahasa sekarang mungkin caper, cari perhatian. Yang sekarang gini aja, mohon maaf gitulah.
Orang Bintaro, orang tempat tinggal saya, orang Bintaro Permai. Ya, mohon maaf kalau misalkan ada orang Bintaro Permai, Jakarta Selatan, punya mobil kayak Porsche atau Porsche, Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, bahkan Rolls Royce. Apakah seluruh warga RW 08 Bui Bintaro Permai Pesanggrahan Jakarta Selatan ini akan peduli? Kagak. Nggak peduli sama sekali. Jangan salah, di sini nggak sembarangan loh. Di sini ada rumah duta besar dan politisi, penyanyi, dan juga membawa acara TV Tantowi Yahya. Walaupun sekarang beliau lebih banyak di Bali, menjalankan tugasnya sebagai roving ambassador atau duta besar keliling Indonesia untuk Oceania atau Pasifik. Di sini juga ada rumah penulis terkenal. Banyak di sini artis-artis, public figure banyak. Profesor pun ada. Ya, profesor pun ada. Tapi nggak pernah tuh saya lihat mobilnya hedon atau mewah kayak gitu. Nggak ada. Biasa aja gitu loh. Mobil B aja gitu. Mobil dan penampilannya tuh simply B aja. Ya karena sudah merasa cukup dengan apa yang ada. Jadi mohon maaf gitu ya kalau yang masih alirannya, oh kalau orang kaya tuh harus ditandai, disimbolin dengan rumahnya yang kalau kata orang Betawi rumah gedongan, mobilnya harganya 1 miliar ke atas gitu. Lah saya bilang itu mah orang kaya baru, orang baru kaya dan orang kaya baru. Jadi OBK dan OKB jadi satu. Orang baru kaya, orang kaya baru. Kalau orang yang udah lama kaya nggak ada kayak gitu-gitu. Orang beli mobil apapun itu yang penting sesuai kebutuhan. Kebutuhannya untuk apa? Untuk transportasi dari titik A ke titik B ke titik C. Kebutuhannya untuk sendiri atau untuk keluarga. Yang penting beli sesuai dengan kebutuhan. Sisanya kalau orang kaya itu punya rencana keuangan yang jelas, punya tujuan keuangan yang jelas. Apa? Financial freedom, kebebasan finansial. Dan sekali lagi, tahu bagaimana cara pakai uang, tahu gimana cara menghabiskan uang, mengeluarkan uang. Ada ilmunya. Anda kalau belajar yang namanya budget management, pengelolaan keuangan, pasti tahu apa yang saya ngomong. Jadi orang nggak akan sensitif tentang uang. Orang nggak akan ngeluh, ini mahal itu apa. Orang akan bilang bayar listrik, lu mau pakai AC sepuasnya, ya kan? Lu mau pakai lampu nyala, wattnya gede sepuasnya gitu kan? Bahkan ngecharge mobil listrik yang wattnya gede banget, bayar tagihannya kecil, udah aman. Tapi uang itu datang lagi. Nah gimana caranya? Uang udah kita keluarin, tapi uang itu datang lagi. Makanya dalam Islam itu nggak boleh kita ngendepin duit, nggak boleh. Ngendepin duit di bank itu nggak boleh, harus kita keluarkan. Karena kalau ngendep di bank kan kepotong sama admin, kepotong sama ngendep, kepotong ini dan kepotong itu gitu. Kayak saya mohon maaf lahir dan batin gitu ya. Kalau saya pribadi nih, saya pribadi ya, saya mohon maaf lahir batin gitu. Maaf lahir batin. Kalau saya cuma bilang apa, kita ini tuh jangan mudah terbawa oleh nafsu.
Kayak kan kita sering mendengar kendalikan hawa nafsu, kendalikan hawa nafsu, kendalikan hawa nafsu. Itu juga berlaku untuk ini. Kita kompetisi bukan untuk bertanding dengan orang lain. Kita tanding dengan siapa? Diri kita sendiri. Ya kan? Coba lihat orang yang kemana-mana mobilnya B aja, rumahnya B aja, gitu ya. Bajunya, penampilannya B aja gitu. Tapi kenapa orang itu bisa happy? Orang itu bisa bahagia. Kenapa? Karena bersyukur, karena merasa cukup. Karena belum tentu orang yang rumahnya kayak gedongan, bajunya kemana-mana branded, harganya di atas 1 juta. Ya, kayak 1 juta tampilannya. Mobilnya harganya di atas 1 miliar. Belum tentu bahagia toh. Ujung-ujungnya apa? Diciduk KPK. Makanya penting. Lebih baik kaya, tapi kita kaya tuh kayak yang biasa saja gitu, yang standar aja. Tapi kita tahu arti kaya raya yang sebenarnya itu apa. Dan kita tahu apa yang harus diperbanyak, apa aset. Dan kita tahu siapa yang suruh kerja, siapa yang suruh cari duit. Bukan kita, tapi aset. Sama kayak kita kalau kita punya bisnis, punya usaha, ya. Yang kerja apa? Bisnisnya, usahanya. Tahu bagaimana cara autopilot bisnisnya. Anda belajarlah sama Tom McEvil. Bisnisnya autopilot. Bisnisnya jalan, yang punya bisnisnya jalan-jalan. Itu udah financial freedom yang paling ultimate banget tuh. Kita punya aset, asetnya yang kita suruh kerja. Yang punya asetnya jalan-jalan. Refreshing. Itu udah financial freedom yang paling ultimate, guys. Ini harus tahu. That's the ultimate financial freedom. Kayak gitu teman-teman. Jadi kita harus berpikir ke sana. Ya, makanya kalau orang kaya itu tahu tujuan keuangannya itu apa. Dan yang penting apa? Tahu bagaimana cara mengeluarkan uang. Dalam Islam nggak boleh kita ngendepin, harus dikeluarin. Ingat loh, dalam harta kita itu nggak 100%. Ada minimal 2,5% sampai lebih. Itu adalah jatah orang lain. Makanya orang kaya raya itu banyak berderma, banyak bersedekah, banyak mendirikan apa? Yayasan, foundation. Semua miliarder punya. Ya, Mark Zuckerberg punya, Bill Gates punya, Elon Musk punya, Warren Buffett punya. Di Indonesia, Robert Budi Hartono, Mekael Bambang Hartono punya, Sukanto Tanoto punya, ya, Prayogo Pangestu punya. Hampir semua orang kaya di dunia ini punya punya yayasan, punya filantropi. Tujuannya apa? Untuk beramal, untuk bersedekah. Karena kalau orang kaya itu menganggap the more money we give for charity, the more money we'll earn back. Uang yang kita pakai untuk beramal, ya, makin banyak uang yang kita dapetin kembali. Itu konsep yang sangat Islami loh. Ya, disedekahin uangnya, dipakai uangnya, insya Allah akan balik lagi, balik untung, bukan balik ini, balik rugi, balik untung. Makanya kan selalu ada perkataan gini, sedekah tidak akan membuatmu miskin. Yes, sedekah tidak akan membuat kita miskin. Ya. Makanya kalau orang kaya
kaya raya, banyak uangnya, banyak hartanya. Lebih suka mereka pakai uangnya untuk apa? Disedekahin. Lebih suka dipakai uangnya untuk apa? Untuk beramal. Beramal. Ya. Bukan untuk pakai sendiri. Anyway, kesimpulannya adalah karena saya mau ke musola Polsek Sanggerahan, mau tunai kewajiban. Kesimpulannya adalah cara biar kita nggak sensitif tentang uang adalah kita harus melek yang namanya literasi keuangan. Dan yang paling penting apa? Tahu dan paham bagaimana cara menggunakan uang, cara memakai uang, dan cara mengeluarkan uang. Karena memegang duit ada ilmunya, pakai duit ada ilmunya, ngeluarin duit, ngebakar duit itu pun juga ada ilmunya. Agar uang yang kita keluarkan itu nggak sia-sia, dan uang yang kita keluarkan itu beranak pinak, berkembang biak menjadi uang yang baru lagi buat kita gitu. Itu semua ada ilmunya. Dan yang paling penting kita mau belajar dan mau dapat ilmunya. Begitu sudah dapat ilmunya, kita mau untuk menerapkannya. Baik, sekian, terima kasih. Selamat sore teman-teman, sampai berjumpa lagi.